Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Mohon maaf. Baik, saya teruskan. Memang mungkin ada kekurangan-kekurangan sedikit. Demikian. Jadi teman-teman khususnya rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, yang baru saja kuliah tentang air, saya ingin melanjutkan rekaman sendiri ini, ya saya sendiri sini, bagaimana proses transfer ilmu, informasi, pengalaman tentang pengembangan sumber daya air ini tidak mudah. Yang pertama, saya ingin pertama memang ilmunya sendiri relatif relatif mudah, tidak mudah ya. Jadi kalau konsentrasi insya Allah mudah. Tapi yang lebih berat adalah bagaimana rekayasa sosial, karena bangunan air ini bangunan yang terkait dengan masalah orang banyak, masalah sosial, masalah publik. Anggarannya juga memerlukan anggaran yang banyak, sehingga anggaran dari pemerintah, pada khususnya dari pemerintah, APBN, APBD juga sangat terbatas, tidak mudah. Dan eh, ya tadi, transformasi keilmuan, ya, pengalaman, ini juga betul tidak mudah. Baik, hmm, permasalahan umum tentang air ini adalah satu, banjir di musim penghujan, kering di musim kemarau. Ya, tentu sampai pada eh, tingkatan banjirnya seberapa, tingkat kekeringan seperti apa. Nah, demikian juga penyebab faktor penyebab banjir, ya, seandainya kita putar balik skenario-nya, misalnya sekarang ini hutan masih eh, sangat rimbun gitu ya, pemukiman masih sedikit, bahkan rumahnya rumah panggung gitu, rumah panggung, rumah pohon, ya, maka tidak ada permasalahan tentang banjir karena hutannya kuat, buffer dari eh, hujan yang turun tertahan di hutan-hutan di hulu, tidak langsung ke hilir. Ke hilirnya menjadi mata air yang jernih. Gitu ya. Jadi sekali lagi ini simulasi pada situasi yang ideal bila hutannya masih lebat, ya, gunungnya masih bagus, bagus dalam pengertian humusnya banyak, tidak mudah terjadi erosi, tidak mudah terjadi longsor, maka air hujan tadi tertahan oleh pepohonan, oleh humus yang tebal dan kemudian ngalir ke bawah dalam bentuk mata air yang jernih. Itu di bawah juga sungainya masih lebar, tidak ada rumah kanan kiri karena rumahnya di rumah panggung atau rumah pohon, gitu kan. Gitu. Jadi relatifnya banjir tidak jadi masalah. Banjir dalam artian airnya meluap dari bantaran sungai. Itu kalau rumahnya rumah panggung ya nggak masalah. Gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Pun demikian memang zaman memang sudah maju, yang sudah berubah. Realitanya yang ada yang itu yang kita bahas di gunung, di puncak-puncak gunung sudah banyak villa, bahkan penginapan, mungkin juga sebagian hotel, ya. Kemudian eh, rumah-rumah juga semakin penuh, ya. Jalan-jalan untuk melewati gunung tersebut, termasuk eh, rumah-rumah pemukiman yang makin banyak karena memang pendudukan apa perkembangan ekonominya terus bertambah, maka hujan tadi eh, tidak lagi meresap ke tanah, tidak lagi meresap ke humus, tapi langsung mengalir ke bawah sehingga eh, run off ya, menjadi run off gitu.
Jadi sebagian akan jadi run off langsung jadi banjir di bawah. Ditambah di bawah memang kemudian rumah-rumah sudah nempel ke bantaran sungai. Bantaran sungai tinggal akan banjir terus rutin setiap tahunnya. Ya. Setelah kemudian eh, banjir terjadi di musim penghujan dan ketika kering tidak ada hujan, ya tidak ada humus yang mengalir, tidak ada mata air, maka menjadi kekeringan. Dua problem ini berbagai modifikasinya dan teori sudah dilakukan. Bagaimana membuat embung-embung di atas, embung di bawah, nah, rainwater harvesting, ya, kolam-kolam taman rumah, kolam taman kota, kolam taman komplek harus dimunculkan dan seterusnya dan seterusnya. Tentu masih juga bisa jadi tidak cukup karena memang volume air yang turun, volume air yang harus dialirkan lebih besar dari penampungan dari eh, buffer yang dibuat. Nah, itulah maka kesadaran bersama, baik edukasi lewat diri pribadi, lewat keluarga, lewat sekolah, lewat mahasiswa, harus terus dilakukan dan kemudian eh, implementasinya di lapangan itu kerjasama semua unsur RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, antar kota dalam satu DPS daerah pengelolaan sungai, maka One River One Management, ya, One River One Plan One Management itu dari satu ini sehingga ya kenapa One Management dan Plan karena memang hulu dan hilir itu bersambung gitu. Nah, sampai situ memang sebelum yang tidak termudah antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten yang tidak belajar seperti sekarang ini hutan di hulu di gunung itu di bawah Kabupaten Bandung Barat, kemudian di kota Madya Bandung di mana produksi sampahnya besar dan yang kebagian banjir ya yang bagian bawah yang datar ini Kabupaten Bandung. Dari situlah maka untuk solusi banjir tadi harus bersama-sama dari hulu sampai dengan hilirnya. Alokasi anggaran juga sangat terbatas, ya APBN, APBD itu tidak mudah, ya sedikit dan itu alokasi untuk kemana? Nah ini mendorong partisipasi publik dan sekaligus pembagian anggaran ini juga tidak mudah. Nah, selesai kan memang Sungai Citarum tadi sedimen dari atas akan penuh terus. Ya sekarang dimanfaatkan yang banjir sudah diterima sebagai banjir aja dalam jangka panjang kita menyesuaikan dengan banjir. Kampung banjir tadi menjadi kampung wisata banjir. Masyarakat juga teredukasi secara langsung, secara tidak langsung maupun tidak langsung bahwa rumah tanah-tanah di sana sini ya kan jadi banjir. Maka jadi kampung wisata banjir. Maka kalau harga di situ ya mestinya lebih murah dibandingkan harga yang di tempat lain atau bahkan memang harus dirubah menjadi penghunian yang vertikal. Yang vertikal. Jadi kalau yang sekarang ini kemudian ada early warning system itu untuk menolong bagi yang rumahnya hanya lantai satu diupayakan memang ketika ada early warning system atau bahkan sebelumnya barang-barang penting itu ditaruh di atas, apakah di bawah atap atau dibuat loteng dan dua lantai minimal dua lantai tadi sehingga barang-barang elektronik, barang-barang surat menyurat itu ditaruh di lantai dua agar tidak kebanjiran atau diperkenalkan diusulkan oleh pemerintah untuk membuat rumah susun lantai satu 2 3 itu lantai umum, lantai satu kebanjiran, lantai dua masih kemungkinan banjir tapi untuk pertemuan-pertemuan baru penghunian lantai tiga dan seterusnya sehingga memang desain dari rumah apartemen itu memang didesain untuk terkena banjir selama 3 4 bulan dalam setahun misalnya gitu. Ini solusi jangka panjang dengan kita menerima bahwa memang akan terjadi banjir. Setiap tahunnya akan terjadi banjir 3 4 bulan. Maka kita menyelesaikan menjadi kampung wisata banjir. Ini dari desain. Nah, anggaran yang ada untuk membuat situasi seperti itu sehingga memang dari awal sudah diperkirakan, diduga akan terjadi banjir tadi. Juga pada saat banjir 3 4 bulan ada transportasi air. Hmm. Kapal pakai kapal karet tadi pakai mesin dan seterusnya itu memang disiapkan dalam 3 4 bulan setahun akan dipakai gitu ya.
Sehingga para warga juga emang kalau ke kantor ini selama 3-4 bulan itu ya pakai transportasi air tersebut sampai di ujung perairan kurang lebih gitu. Dan seterusnya lah ini jadikan alokasi APBN APBD konsentrasi untuk warga yang terdampak banjir ya ke sana. Ya sementara berbagai hal tadi yang bisa dikerjakan untuk eh, politik lingkungan ya, untuk menjaga lingkungan untuk anak cucu bangsa ke depan. Peraturan perundang-undangannya seperti apa? Baik lingkungan, yang kedua sampah, ya, dan bantaran sungai, ya, dan seterusnya. Saya mengusulkan tadi sampah gerakan bersama sekaligus bahwa sungai itu harus dipelihara dari sampah. Sedemikian sehingga eh, sampah yang memang juga memerlukan energi yang luar biasa dalam mengelolanya itu dari RT sampai level negara itu ada peraturan perundang-undangannya. Saya kira sudah ada sebagian, tapi yang lebih dalam lagi dan lebih mengikat lagi ya dari RT sampai dengan ya, dari pemerintah pusat sampai dengan RT gitu. Gitu. Jadi, nah, berbagai hal tadi yang bagi langsung tadi early warning system, penanganan banjir secara langsung, dan seterusnya. Tadi ada sebuah komitmen untuk merencanakan jangka panjang. Eh, Undang-undang diharapkan bisa mengikutkan sampai level RT, sorry, kelurahan lah, bukan RT, terlalu kecil. Kelurahan untuk bisa mencegah supaya tidak terjadi penyebab-penyebab ya secara tidak langsung penyebab banjirnya. Misalnya nih, eh, misalnya Bapak-Bapak BPPN nanya, kalau ditanya, kenapa kok ini tanah di bantaran sungai kok dikasih sertifikat? Dan saya kan dapat informasi dari Pak Camat gitu ya. Pak Camat sampaikan juga, kenapa Pak Camat juga? Saya kan dari Pak Lurah gitu. Pak Lurah, kenapa ini? Lah, dia udah tinggal di situ 20 tahun. Nah, mau berapapun kalau itu teorinya bantaran sungai itu dengan banjir itu dan perlu segera, nggak boleh dimiliki oleh warga. Apalagi memang terdampak punya pemerintah, ya, punya tanah, punya pemerintah. Sehingga jangan sampai jadi IMB. Ketika IMB diberikan kepada kanan kiri palung sungai yang makin menyempit tadi, udah pasti sudah pemerintah nggak bisa apa-apa lagi kalau ada sertifikatnya. Nah, untuk edukasi ini harus sampai level kelurahan paham bahwa bantaran sungai jangan dibuat rumah diberi sertifikat IMB dan seterusnya dan seterusnya. Banyak belahan jadi proses ini demikian panjang, rumit. Proses yang panjang, edukasinya memerlukan waktu yang panjang juga. Demikian. Jadi ini, nah ini teori-teori ini disampaikan di kelas di pada mahasiswa. Tapi juga memang ya baru sekedar sampai teori ya implementasinya. Jadi ya, tapi kita berharap tentu para mahasiswa pun paham. Sehingga nanti ketika bertugas sebagai eh, jabatan terkait maka bisa ikut menjelaskan dan mengendalikan. Ya tadi pertama hujan di gunung, ditahan di hutan, ditahan di eh, humus, di embung-embung kecil di hutannya sana, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini perlu pemahaman dari awal dan kemudian implementasi dalam pelaksanaannya. Kemudian eh, hunian ya dari Pemda, dari karyawan arsitek, ini planologi, pengaturan tata ruang, dan sedemikian sehingga ruang terbuka hijau diperluas, diperbanyak. Gitu. Sehingga rembesan itu makin banyak ini. Kemudian hunian yang vertikal juga kebijakan pemerintah, Cipta Karya, BPPN, dan juga Pemda itu mendorong supaya tinggal di rumah susun dengan catatan berbagai catatan agar kehidupan sosial ekonomi eh, tetap berjalan dengan baik dan tetap rukun ya. Gitu. Kita punya Pancasila, ketuhanan yang maha esa, ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Bijaksana dan sangat garis miring perwakilan. Nah, sampai dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, semua rakyat Indonesia mendapatkan keadilan sosial. Jadi memang mestinya sebisa mungkin memang semuanya tercukupi tanda petik. Ya, tercukupi itu juga itu relatif ya, nah, relatif itu. Jadi kalau di negara-negara maju ya semua terurusi oleh negara. Ya, urusan anak kecil apalagi anak kecil dibina, malah di fasilitas permainan ya, di masjid, di tempat-tempat umum ada permainan untuk anak-anak wajib belajar.
ada homeschooling. Ini terus sampai sampai SMA, sampai kemudian semakin banyak yang mampu masuk ke perguruan tinggi. Jadi edukasi tinggi gitu, syukur sampai lebih tinggi lagi, dan kemudian terjun ke masyarakat bisa memahami dan implementasikan teori-teori tersebut, teori sosial, ekonomi, teknik juga jelas pasti teknik, sosial, ekonomi, kebijakan, politik itu dipahami sehingga kita bisa hidup berbangsa bernegara ini semakin baik, semakin baik. Teori menunjukkan bahwa perlu 70-80% orang yang tahan, paham tentang pendidikan, tentang hidup bersama, itu baru nanti mudah transfernya. Jadi kalau sekarang masih di belum, ya memang itu tugas kita bersama. Demikian kurang aku menyampaikan yang Wiana habis kuliah tulisan rekaman tentang pembangunan sumber air, mengatasi banjir dan kekeringan dengan partisipasi masyarakat. Yang ada teori of land behavior (TPB), itu TPB dari atas kebijakan dan TPB dari bawah partisipasi ketemu pada titik tengah terjadi partisipasi dan kebijakan yang ketemu bersama dijalankan bersama. Ya, gitu. Jadi attention bersama misalnya tentang banjir, ya attentionnya jangan sampai terjadi banjir atau masih dalam pengelolaan lah sebisanya gitu. Apa? Jadi ada attitude behavior, subjective norm, perceptual control, memaksa masing-masing tadi punya intention untuk bisa berperilaku yang baik dari atas. Demikian juga dari bawah. Nah, attitude to behavior, subjective norm, perceptual control, menjadi intention untuk berpartisipasi dalam pembangunan, untuk mengelola sampah bersama-sama misalnya, ketemu titik itu, kemudian nanti akan berjalan bersama-sama sebagai organizational behavior, uh, culture behavior dari organisasi, dari satu wilayah, dari negara tersebut, maka dan kita maju sedikit demi sedikit sampai menuju yang terbaik yang bisa kita capai. Demikian aku yang menyampaikan sedikit rangkuman mumpung ada eh, kesempatan habis kuliah, ada waktu. Ini kan hari ini hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026. Agung Wiono, Purnabakti, dosen eh, KKTSA, FTSL ITB, Dr. Insinyur Agung Wiono menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.